warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Oke, pengertian individu. Manusia itu adalah makhluk yang bisa dipandang dari berbagai sudut pandangan. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu ataupun makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan yang menempatkan kehidupannya di dunia untuk mempersiapkan kehidupannya di akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi dan individu. Individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan. Keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan juga khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-ciri yang khas itu. Menurut kamus Eckhouse dan Sandler, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, atau oknum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuklah suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perkembangan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi anak-anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilah Dalskia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nature dan nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Karakter dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang nilai-nilai karakter tersebut. Yang pertama itu yang berhubungan dengan Tuhan, yakni beriman, takwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, maaf, pemurah, penyayang, mawas diri, dan pengabdi, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. Yang kedua ada yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu bekerja keras, berani memikir resiko, berdisiplin, berhati lembut, berempati, berpikir matang, berpikir jauh, berpikir ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, bermanfaat keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdi, pengendali diri, produktif, rajin, ramah tamah, rasa yang tinggi, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tunggu, amanah, dan terbuka. Yang ketiga ada yang berhubungan dengan keluarga, yakni bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemampuan kuras, lugas, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdi, ramah tamah, rasa kasih sayang tinggi, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, amanah, dan terbuka. Yang keempat ada yang berhubungan dengan masyarakat. Yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, yakni bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertanggung jawab, bertoleransi, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdi, ramah tamah, rasa kasih sayang tinggi, rela berkorban, adil, hormat, sportif, menepati janji, amanah, dan terbuka. Yang terakhir ada yang berhubungan dengan alam sekitar, yakni bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, mengabdi, dan mencintai lingkungan. Karakteristik individu.
Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nature dan nurture merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai unik, baik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan alam sekitar. Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. 1. Yang berhubungan dengan Tuhan: beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri: bekerja keras, berani memikul risiko, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengindahan diri, produktif, rajin, ramah tamah, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Ketiga, yang berhubungan dengan keluarga: bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang keempat, yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa: bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang terakhir, yang berhubungan dengan alam: sekilas bekerja keras, berpikiran jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, dan mencintai lingkungan. Nah, kemudian Gary di tahun 1963 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam beberapa bidang. Yang pertama ada dari perbedaan fisik, meliputi jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, bau badan, kemampuan bertindak, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan semacamnya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan sosial, yaitu meliputi status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Kemudian untuk di bidang ketiga merupakan perbedaan kepribadian. Di perbedaan kepribadian ini meliputi watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, meliputi tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu dan kurang mampu intelijensi seseorang. Kemudian yang kelima ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, itu meliputi sangat cakap, terus kurang cakap atau sangat pandai, dan kurang pandai. Kemudian yang keenam ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh intelijensi individu. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan individu.
Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan. Ciri dan sifat orang yang satu akan berbeda dengan orang yang lainnya, dan perbedaan ini disebut dengan perbedaan individual. Gary di tahun 1963 mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan fisik, seperti tinggi badan, bentuk badan, dan sebagainya. Lalu ada perbedaan sosial, seperti status ekonomi, agama, atau suku. Lalu yang ketiga ada perbedaan kepribadian yang seperti watak, perilaku, motif. Lalu yang keempat ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Yang kelima ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Yang keenam ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketujuh ada perbedaan individual dalam kecakapan berbahasa. Lalu yang kedelapan ada perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Lalu yang kesembilan ada perbedaan dalam latar belakang seperti latar belakang keluarga. Lalu yang kesepuluh ada perbedaan dalam berbakat.